Ya, yang viral pada pagi hari ini, Ayah, kita buka dengan berita viral petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang lansia pengidap stroke untuk dibawa ke rumah sakit. Namun ternyata proses evakuasi tidak mudah karena pasien ini harus dievakuasi dari lantai 4 rumahnya dengan menggunakan tandu dan tali. Nah, karena nih kalau misalnya dilihat nih ya, prosesi evakuasinya memang cukup dramatis, Philip, karena itu tadi memang kondisi untuk mengevakuasinya dari segi usia penyakit betul, juga ya, dan juga kemudian kan lokasinya juga sulit nih. Bagaimana kemudian harus dikeluarkan dari lantai 4. Apalagi kalau kita lihat ini dalam video juga cukup banyak kabel-kabel listrik yang membentang, tentunya juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim evakuasi ya untuk mengevakuasi pasien. Ya, apalagi kalau pas ini nih dilihat nih ya, ternyata pada saat evakuasi kan petugas sempat terkendala dengan adanya kabel listrik yang menghalangi jalur evakuasi. Jadi memang cukup sulit sih proses evakuasinya kemarin, dan semoga ya korban ini juga bisa ditangani dengan baik dan juga cepat pulih gitu. Amin, amin. Karena di saat sekarang juga kesehatan menjadi salah satu faktor yang sulit didapatkan ya, apalagi dengan cuaca-cuaca buruk yang masih terjadi hingga saat ini. Informasi viral lainnya pemirsa, ada seekor buaya, panjangnya tebak berapa? Berapa? 7 meter. Ini buaya 7 meter, beratnya bahkan diperkirakan mencapai 1 ton, berhasil ditangkap warga desa Sungai Undang di Kecamatan Reteh di Kabupaten Indragiri Hilil, tepatnya di Provinsi Riau ya. Nih kalau mau lihat nih. Dan seperti inilah pemirsa, bagaimana kita juga melihat ini adalah proses evakuasi. Sepertinya kalau Ayah sudah terbiasa untuk mengevakuasi buaya ya. Buaya darat maksudnya, udah pengalaman sih. Dan ini dia panjang seekor buaya yang mencapai 7 meter. Tentunya juga menggegerkan warga dan menggegerkan masyarakat netizen yang kemudian viral ya di media sosial. Awalnya buaya ini terlihat oleh warga saat masuk ke aliran parit di sekitar pemukiman, dan karena khawatir, biasanya buaya-buaya dengan ukuran segini juga memangsa warga sekitar. Makanya kemudian warga langsung menangkap buaya dan mengevakuasi buaya sepanjang 7 meter dan bahkan beratnya mencapai 1 ton. Karena di parit ini kan kemudian banyak masyarakat beraktivitas, bahkan juga anak-anak yang suka bermain di parit tersebut. Jadi memang warga khawatir dan tangkap deh buayanya. Ya, sementara itu ada mobil minibus yang terjun bebas dari ketinggian 4 meter pemirsa di area Taman Wisata di Watu Angkruk gitu ya, tempatnya berada di Kecamatan Kejajar di Wonosobo, Jawa Tengah. Informasinya ada 6 penumpang yang dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden ini. Dan kita saksikan bagaimana kepulan asap yang cukup pekat ya, berwarna putih ini langsung membumbung tinggi berasal dari mobil yang terjun di area wisata Dieng. Menurut keterangan pihak Satlantas Polres Wonosobo, kendaraan yang dikemudikan oleh warga Kabupaten Brebes ini melaju dari arah Kejajar menuju Taman Wisata Watu Angkruk yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng. Dan ini sepertinya kesalahan yang cukup sering terjadi, Ayah, di mana saat akan melakukan parkir, pengemudi justru salah menginjak gas begitu, justrunya bukan berhenti, mobilnya malah melaju hingga akhirnya terbalik seperti ini ya. Dan tentunya kita berharap bagaimana kemudian tadi sebanyak 6 penumpang dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden ini. Hati-hati ya pemirsa ya dalam mengemudi ya. Jangan sampai ingin berwisata, ingin jalan-jalan justru berakhir tragis seperti ini. Apalagi nih masih awal bulan nih, gaji masih ada nih, masih tebel, kan? Ya? Ayah masih tebel. Kalau aku kayaknya udah tipis kayaknya. Nah, itu urusan kamu deh. Ini ada informasi viral juga lainnya. Apa? Nih. Ada ular piton yang ukurannya 4 meter ditemukan di dalam kamar mandi rumah milik salah satu warga. Nih kalau kita lihat ya pemirsa, ini terjadi di wilayah Palembang ya. Ya, biasanya ular piton kalau ketemu piton gini diajak main bola. Itu kan piton lain. Piton lain, karena dulu ada pemain sepak bola Budi Sudarsono. Dan seperti inilah pemirsa detik-detik bagaimana warga kemudian bersama-sama
untuk mengevakuasi ular piton yang berada di rumah salah satu warga. Tepatnya ini ada di kamar mandi bersembunyi di balik ember begitu ya, Ayah ya. Tuh, kamu kalau lagi mandi ketemu ular kayak gini gimana? Yang pasti pertama pakai anduk dulu. Jangan sampai keluar begitu ya nggak pakai anduk. Cari anduk baru keluar. Oke, tahapan kedua. Yang kedua minta tolong. Minta tolong. Untuk meminta bantuan, kemudian mengevakuasi ular piton yang berada di dalam rumah seperti yang di video yang tampak ini ya. Oh enggak, foto-foto dulu. Tadi ada yang foto-foto ya. Tapi yang pasti walaupun bersuah foto begitu ya, nah kita lihat tetap keselamatan yang dijaga. Berani banget ya mereka ya. Iya. Ya, kita ke berita viral lainnya pemirsa. Angin puting beliung yang menerjang wilayah Kabupaten Malang ini mengakibatkan sejumlah atap rumah warga ini rusak. Kalau kita lihat ya Ayah, dalam video yang tampak ini sih sepertinya tidak hanya akan merusak atap, tapi juga bangunan-bangunan yang bersifat semi permanen pasti juga Iya, itu kencengnya luar biasa. Angin puting beliung kita bisa rasakan hanya dengan melihat video ini gitu ya. Yang bikin salfok ini suara-suara yang di dalamnya, dimana juga mereka panik tapi ada wih gitu ya. Panik gimana sih? Nggak bisa dikontrol kalau panik itu kan. Tapi memang informasi dari lapangan usai kejadian angin puting beliung ini, sejumlah atap rumah warga kemudian rusak ya, karena beberapa bangunan juga semi permanen yang juga turut kita lihat ya. tersapu oleh angin kencang puting beliung ini ya. Informasinya tapi beruntung ya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sih. Karena ini beberapa hari terakhir kan memang nggak cuma hujan deras tapi juga angin kencang itu juga melanda sejumlah wilayah kan. Termasuk salah satu yang ini nih yang berada di wilayah Kecamatan Sanggala Utara di Kabupaten Tanah Toraja. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut bahkan membuat 15 lumbung dan 2 rumah warga porak-poranda. Nih. Wah, lebih parah ya ini ya. Dan seperti inilah bagaimana sebenarnya ini bisa dibilang dampak dari bencana hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Aduh, sayang sekali ya bagaimana rumah-rumah di sana kemudian hancur dan porak-poranda akibat kencangnya angin yang melanda begitu ya. Lumbung maupun rumah warga yang rusak akibat angin kencang belum dievakuasi, di mana hingga saat ini juga warga hanya bisa membersihkan pohon tumbang dengan menggunakan alat seadanya. Yes, dampaknya ya. Ya. Oke, udah 7:30 nih waktu kami mengakhiri Apa Kabar Indonesia Pagi. Gak Tapi terasa saya mau ya? ingatin dulu nih ke Oke. Philip. Abis ini olahraga, Lip. Hati-hati. Loh, aku sering olahraga, emang kenapa?